kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan memberangkatkan kita untuk melakukan aktivitas sepanjang hari ini tertulis di dalam Ulangan 32 ayat 10a. Demikian dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam masa Advent ini kita diajak untuk merenungkan betapa kita membutuhkan Tuhan untuk mengangkat kita dari kekelaman yang menyelimuti kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu berkenan menolong, bahkan menjadikan kita berarti. Nas hari ini merupakan nyanyian Musa yang memuji kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan yang menyelamatkan dan mengangkat kaum yang terlemah untuk menjadi umatnya. Pemilihan Allah atas bangsa itu berlangsung menggambarkan kemahakuasaan Tuhan. Israel adalah kaum budak. Mereka tertindas, tidak diinginkan, tidak dipandang, invisible, tanpa harga diri. Tetapi justru Tuhan memilih mereka dan membentuk mereka menjadi bangsa kesayangan Allah. Inilah gambaran kemahakuasaan dan hikmat Tuhan yang terlemah, yang tidak dianggap, yang terkecil, dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kekuatan dan kebesarannya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, di masa Advent ini, mari merenungkan dan menemukan kembali arti kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa Tuhan harus hadir dan menolong kita? Dan apakah kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan dalam hidup kita? Jikalau kita merasakan bahwa kegelapan menyelimuti hidup kita, kita tidak dipandang berarti oleh orang lain, kita disepelekan, dianggap invisible atau tidak, atau kita menganggap bahwa kita bernasib buruk, maka dalam perenungan hari ini mari kita buang itu jauh-jauh. Karena apa? Karena Tuhan Allah begitu sangat mengasihi kita. Tuhan memandang kita dan menganggap kita sungguh sangat berarti bagi Tuhan. Tuhan sendiri yang memanggil dan membentuk kita menjadi umat yang dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan penyesalan dan pandangan yang mengasihani diri sendiri menambah kegelapan hari-hari kita. Jangan biarkan hal itu terjadi. Percayalah Tuhan senantiasa menggunakan yang terlemah, yang tidak dianggap untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Dia memanggil yang tersingkirkan. Dia mau membentuk kita untuk menjadi umat yang dikasihi. Tuhan menggunakan yang lemah itu dan yang terkecil itu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap senantiasa setia kepadanya, karena Tuhan juga adalah yang setia kepada kita. Kasih setianya, rahmatnya, berkatnya mengalir bagi kehidupan umat yang senantiasa juga mau setia kepadanya. Ada dua orang petani yang berdoa memohon kepada Tuhan agar mendatangkan hujan. Petani yang pertama, dia berdoa dan menunggu sampai datangnya hujan baru akan mencangkul tanahnya. Sedangkan petani yang kedua, dia berdoa kepada Tuhan dan dia juga pergi mencangkul untuk membuat tanahnya, mempersiapkan tanahnya menerima hujan. Maka ketika hujan turun itu, siapakah yang terberkati? Tentunya dari kisah ini adalah petani yang kedua. Dia berdoa dan juga melakukan, mempersiapkan, menyambut berkat Tuhan. Hujan turun dengan terlebih dahulu mencangkul tanahnya, mempersiapkan lahan untuk menyambut hujan turun. Demikian juga kita sebagai umat percaya, kita mau diarahkan untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan
menyambut berkat-berkat Tuhan hari lepas hari. Oleh karena itu, di masa Advent ini, mari mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita, menyambut berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.